kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Kurasa Delta tidak memutuskan untuk meninggalkan misi dia. Dia bodoh. Tapi dia memiliki banyak kekuatan dan dia selalu melakukan apa yang kamu katakan padanya. Tidak apa-apa, aku memahaminya, ucap Alpha. Sedikit menghibur, Gamma yang putus asa mencoba mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Mereka semua mempercayai kekuatan Delta. Dan karena itu, mereka selalu memberinya misi paling berbahaya. Dia selalu bertanggung jawab untuk melaksanakan semua misi yang berbahaya bagi orang lain. Jadi jika dia tidak kembali sekarang, itu artinya dia telah mati. Terus cari dia, temukan setidaknya tubuhnya. Baik, selanjutnya, Alpha mengambil bulu Delta. Dia dengan hati-hati membungkusnya dengan kain dan kemudian menaruh di sakunya. Nomor 666 telah memberitahu mereka betapa berbahayanya John Smith. Jadi mereka seharusnya tidak pernah membiarkannya melakukan sendiri. John Smith, suara rendah tapi dalam keluar dari tenggorokan Alpha. Peredaran uang palsu terus meningkat. Pada tingkat ini, kreditnya, inilah yang dia cari sejak awal, kata Alpha. Aku tidak berpikir John Smith adalah seseorang yang mencoba mendapatkan sejumlah uang dari uang palsu. Rencananya sejak awal adalah runtuhnya kredit. Jika kamu berpikir seperti itu, semuanya cocok. Apa? Kredit runtuh adalah racun kuat yang bisa mengakhiri asosiasi pedagang besar dan Mitsugoshi pada saat bersamaan. Jadi dia mulai menabur semuanya sementara organisasi kami berjuang untuk mengambil semuanya pada akhirnya. Apakah semua ini adalah bagian dari rencananya? Dia memahami sepenuhnya sistem kredit, menemukan perbedaan pada uang kertas asosiasi pedagang besar dan memulai rencana dengan sedikit kemungkinan gagal. Apa itu benar-benar mungkin? John Smith membuatnya mungkin, kata Alpha, mengertakkan gigi karena frustrasi. Setelah kontaknya dalam sekte ditarik, Getan membanting meja. Apa artinya ini? Bagaimana bisa uang palsu kita belum mulai beredar? Getan telah meminta verifikasi masalah pemalsuan tersebut dari atasannya. Namun, mereka menjawab bahwa uang palsu mereka tidak ada hubungannya dengan yang sedang didistribusikan sekarang. Kalau begitu, itu berarti ada orang ketiga yang mendistribusikannya. Pada tingkat ini, asosiasi pedagang besar akan runtuh lebih cepat dari yang diharapkan. Dan dana kultus mereka juga akan hilang. Itu konyol. Siapa yang melakukan ini? Uang palsu terus muncul setiap hari. Tetapi tidak ada yang bisa menemukan sumbernya. Tidak diragukan lagi, ini adalah kejahatan yang direncanakan dengan sangat baik. Orang yang mengaturnya cerdas, memiliki sumber daya, staf dan harus tahu sistem kredit yang sangat baik. Tunggu, mungkin Getan sudah melawan organisasi yang memiliki semua itu. Apakah itu milik Mitsugoshi? Jika sistem kredit jatuh, bukan hanya asosiasi pedagang besar yang gagal, tapi Mitsugoshi juga. Meski ada cara untuk pulih, dengan begitu, ia harus memiliki sejumlah besar uang untuk dapat menopang jatuhnya kredit tersebut. Mitsugoshi mengerti lebih cepat dari siapapun maksud dari uang kertas dari asosiasi pedagang besar. Kemudian, dengan menghasilkan uang palsu, dia dapat menukarnya dengan uang dan menyiapkannya dalam jumlah besar untuk mendukung jatuhnya kredit pada akhirnya. Mereka telah memahami segalanya, seluruh rencana Getan dan sejak awal mereka menggunakannya. Sialaan, Getan meraung. Kalau terus begini, kepalanya akan melayang di udara. Pada tingkat ini, asosiasi besar pedagang akan dihancurkan. Itu akan kehilangan sejumlah besar dana dan pasar akan dimonopoli oleh Mitsugoshi. Jika itu terjadi, kematian akan menjadi hal paling baik yang bisa mereka berikan pada Getan. Belum, masih ada waktu, aku hanya harus mendapatkan uangnya kembali. Dalam laporan Garter, ada seorang pria bernama John Smith, yang bertanggung jawab melindungi jalur sumber dari uang palsu. Aku masih punya kesempatan. Aku harus menangkap bajingan itu. Sinar bulan bersinar di tengah suasana yang dingin. Pada malam musim dingin itu, Beta muncul di hadapan tuannya untuk memberikan laporan rutinnya. Setelah selesai berbicara tentang Shadow Garden dan aktivitasnya, percakapan beralih ke Mitsugoshi. Biasanya, laporan itu hanya akan diakhiri aktivitas Shadow Garden. Sejak itu Mitsugoshi hanyalah alat dari organisasi ini dan tidak perlu mengganggu tuannya dengan itu. Namun, saat ini Mitsugoshi berada dalam situasi yang sulit. Tentunya, dia sudah menyadari itu.
Setelah ucapan, aku mengerti. Yang biasa, suasana di sekelilingnya berubah. Dia memperbaiki postur tubuhnya. Lalu aku mengeluarkan beberapa catatan dari saku dan mulai menulis sambil mendengarkan laporan beta. Tapi, aku mengerti. Apalagi, tuannya telah mengajukan pertanyaan. Sesuatu yang aneh mengingatnya dan dia hanya mengangguk. Beta tidak tahu harus menjawab apa. Saya sangat menyesal. Saat ini jumlah uang kertas palsu yang kami hitung adalah. Beta agak senang menerima tatapan tajam dari tuannya saat dia mendengarkan laporannya. Dia serius. Tuannya hampir selalu sibuk. Jadi dia tidak bisa banyak beraktivitas. Beta dan gadis-gadis lainnya. Waktu dan tenaganya selalu digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Tapi sekarang tuannya serius. Itu berarti masalah ini jauh lebih besar dari apa yang mereka yakini. Karena apa yang terjadi dengan Delta. Shadow Garden dikelilingi oleh suasana yang benar-benar berat. Tapi sekarang tuan mereka serius. Mereka akan mampu mengatasi kesulitan ini. Beta merasakan kegembiraan muncul dari dadanya. Karena mata uang sudah mulai naik. Harga juga naik. Itu perkiraan persentasenya adalah. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Tuannya baru saja berkata. Bahwa dia tidak mengerti. Tentu saja. Dia tidak mengatakannya secara harfiah. Lagi pula, tuannya benar-benar memahami segalanya. Yang dia maksudkan adalah bahwa dia mengacu pada beberapa kesalahan dalam informasi. Dia mengatakan bagaimana mereka bisa begitu bodoh. Apakah itu kesalahan dalam persentase kenaikan? Atau dalam ide-idenya secara umum? Dia telah menemukannya kesalahan dalam sekejap. Saya akan meminta mereka melakukan investigasi dan perhitungan sejak awal. Dia telah membuat kesalahan besar ketika tuannya serius dengan masalah ini. Wajah Beta memerah karena malu dan frustrasi. Aku tidak yakin apa yang mereka pikirkan. Tapi, aku akan menuliskannya. Baik, saya minta maaf. Dan laporan itu berakhir. Tapi, masih ada hal lain yang perlu diberitahukan padanya. Tuannya sedang menyimpan catatannya lagi ketika Beta berbicara dengannya. Kali ini dengan nada sedikit lebih serius. Ada satu hal lagi yang harus saya beritahukan pada Anda. Bicaralah. Melihat mata yang tenang dan sedikit mengantuk itu, Beta menyadari bahwa dia mungkin sudah tahu apa yang Beta akan katakan padanya. Tetap saja, itu adalah sesuatu yang harus dia katakan padanya dengan segala cara. Beritahu dia, kematian rekan yang berharga itu adalah tugas mereka. Karena mereka merasa itu adalah tanggung jawab semua orang. Delta menghilang setelah mengikuti jejak John Smith. Dari apa yang kami bisa selidiki, kami yakin dia tidak selamat. Suara Beta bergetar. Baginya, Delta lebih dari sekadar rekan yang penting. Meskipun terkadang sulit untuk dihadapi. Bagi Beta, dia seperti seorang adik perempuan yang selalu tenang hatinya. Delta, tuannya memandangnya dengan ragu-ragu setelah mendengar laporan tentang Delta. Dan kemudian aku berpikir untuk sebentar saja. Tidak, tunggu. Delta baru saja pergi ke tempat yang sangat jauh, kata tuannya. Menangkap kelembutan yang tersembunyi dalam kata-kata itu. Beta tidak bisa menahan tangis. Itu benar. Ya, Anda benar. Delta hanya pergi ke suatu tempat yang jauh. Air mata Beta membasahi pipinya. Dia senang dengan kelembutan tuannya yang anggun. Kami mengonfirmasi bahwa John Smith adalah seseorang yang sulit dihadapi. Jika memungkinkan kami ingin mengandalkan bantuan Anda. Shadow sama. Maaf. Tapi masih ada urusan yang harus aku urus. Tidak, maafkan saya karena mengganggu Anda. Tentunya tuannya sudah bergerak ke jalur yang berbeda. Itu pasti adalah langkah yang diperlukan baik untuk Mitsugoshi dan Shadow. Kalau begitu, hanya itu untuk hari ini, tapi sebelumnya, laporannya berakhir. Dan Beta harus menuju ke misi berikutnya. Tetapi pertama-tama dia ingin mengajukan pertanyaan apapun caranya. Maafkan atas pertanyaan saya, Shadow sama. Tapi pada catatan itu. Catatan apa? Uang kertas yang ada di tangan Anda. Saya ingin bertanya apakah itu berisi sesuatu yang harus dihancurkan setelah membaca atau mengenkripsinya. Tentu saja dia sudah tahu tentang itu. Tetapi Beta memutuskan untuk tetap bertanya. Tuannya berhenti sejenak dan kemudian memberikan catatan itu kepada Beta. Bacalah. Ini. Beta membelalakkan matanya karena terkejut ketika dia melihat apa yang tertulis di catatan itu. Hiragana.
katana, kanji, angka Arab dan Romaji. Ini adalah catatan yang ditulis dengan 5 bahasa yang berbeda. Anda mengarang ini sendiri. Sado sama. Begitulah. Tidak ada hal acak yang tertulis di sana. Kata-kata itu sederhana tapi teratur, rumit dan sedikit kacau. Akan sulit untuk menemukan apa yang dikatakan dalam catatan itu dengan 5 bahasa campuran itu. Beta memandang dengan hormat dan kagum pada tuannya yang telah menciptakannya sendiri. Maaf. Jika bisa, bisakah Anda memberitahu saya apa artinya? Belum waktunya. Saya mengerti, kata Beta menurunkan bahunya. Tapi, aku tahu, kata tuannya. Menulis sesuatu yang lain di catatannya dan kemudian merobek halamannya dan memberikannya ke Beta. Apa ini? Jika kamu bisa mengerti apa yang dikatakan di situ, aku akan memberitahumu semuanya. Itu adalah kata-kata lain yang ditulis dengan 5 bahasa yang sama. Terima kasih banyak. Beta dengan hati-hati menyelipkan catatan itu di tengah payudaranya dan kemudian dengan cepat pergi ke laboratorium untuk analisis. Asosiasi Pedagang Besar mulai memobilisasi sejumlah besar orang untuk menemukan John Smith. Namun, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Dan karena mereka telah mengerahkan terlalu banyak orang, itu mulai menarik perhatian. Belum dipublikasikan bahwa ada uang palsu di pasaran. Tetapi orang-orang yang mengetahui tentang hal-hal ini sudah mulai menyadarinya. Hanya ada sedikit waktu tersisa untuk keruntuhan dimulai. Berhenti. Kami akan menyelidiki gerbong itu, kata beberapa pria sambil menghentikan gerbong yang sedang melaju meninggalkan kota pada tengah malam. Mereka adalah ksatria bayaran Garter dan mereka menghentikan gerbong yang terlihat seperti tersangka. Tentu saja, mereka tidak memiliki izin untuk melakukan ini, dan itu ilegal. Tapi orang-orang yang mereka sewa ada di bidang perdagangan, mereka tahu kekuatan yang dimiliki Garter sehingga mereka tidak punya yang lainnya. Gerbong yang dimaksud berhenti, mendengarkan perintah para ksatria. Kemudian, ksatria bayaran Garter mulai mencari ke dalam gerbong dengan sangat kasar. Tinggalkan itu di sana. Apa katamu? Para ksatria bayaran mendengar suara yang dalam dari suatu tempat. Jadi mereka berhenti dan mereka melihat sekeliling. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Tutup mulutmu. Mereka tertawa dan membuka kap gerbong. Kemudian, mereka hampir tidak melihat koin emas di tempat ini. Kepala mereka terpenggal terbang melintasi langit. Apa? Sudah kubilang. Kau akan menyesal. Tentara bayaran yang pertama kali melihat koin itu dipenggal. Dan di belakangnya muncul seorang pria mengenakan setelan hitam dan topeng di wajahnya. Siapa kau, kata salah satu ksatria bayaran, menghunus pedangnya. Namaku John Smith. Dia yang menghancurkan dan mengambil segalanya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.